bahwa memang teman-teman penyelenggara pemilu di daerah itu menyampaikan informasi memang ada dugaan proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang kemudian diarahkan secara sistematis oleh KPU dari tingkat pusat bersama dengan sekretariat. Jangan sampai Gelora ini ya baru lahir bro ya, kita nggak punya apa-apa KPKN, nggak perlulah ditakuti sedemikian rupa. Jadi kalaupun ada kesalahan, ada kekeliruan, kami ini fair aja, silakan ke Bawaslu, biar Bawaslu yang mutusin kan. Silakan ke DKPP yang mutusin. Kalau pidana silakan ke kepolisian yang mutusin. Tapi jangan juga ya 3 jalur ini kemudian ditambah dengan jalur-jalur politik, ke komisi 2 ke segala macam. Oke, kalau itu politik. Dan ternyata begitu proses ini masuk ke jalur politik, makanya saya kalau gitu harus berhenti puasa ngomong maksudnya. Saya punya hak ngomong karena ini sudah politik. Makanya hari ini ya di Gaspol saya ngomong, dan ini omongan saya pertama kali soal ini kan munculnya 5 hari menjelang pengumuman. Jadi 5 hari menjelang pengumuman baru ramai ribut. Kalau tidak ada yang setting itu nggak ada. Di hari yang sama pun ketika itu tiba-tiba di grup WA di seluruh Indonesia muncul kami dituduh PKI. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi di Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ini seputar dinamika kemunculan partai baru ya. Apakah memang muncul dengan gagasan baru atau akan menggembosi suara parpol yang lama. Tapi kita di sesi yang kedua ini akan membicarakan soal isu yang kemarin sempat ramai, adalah soal adanya dugaan kecurangan nih, bahwa partai baru ini dibantu, ada upaya-upaya membantu entah dari oknum-oknum KPU atau dari pihak-pihak yang erat dengan kekuasaan ya. Bersama saya Tatang Gruna dan rekan saya masih Vittorio. Ya, dan 3 narasumber saya, Ketua Umum dari PKN Pak Pasek masih semangat. Dan di tengah ini ada dari Mas Wadli. Dan dari pojok ini yang masih biru-biru cerah ini siapa? Sampai Arlojinya ikutan biru. Iya, senada semua. Sidik dari Partai Gelora Indonesia. Harapan harus cerah. Iya. Nah, kita ke Mas Wadli nih. Mas, kemarin kan ada, ini kan Perludem juga menjadi salah satu organisasi yang bergabung dalam koalisi ya kemarin, soal yang mengawal soal adanya dugaan kecurangan dalam proses di KPU kemarin. Nah, dari isu kecurangan pemilu kemarin sebenarnya apa yang ditemukan secara garis besar atau secara sederhana, apa yang ditemukan, apa yang kemudian membuat, apakah memang ada ini nggak lolos sebenarnya tapi jadi tiba-tiba lolos. Nah, itu apa aja sih? Ya, sebetulnya ini bermula dari informasi yang kemudian disampaikan oleh internal penyelenggara pemilu itu sendiri sebetulnya pada tahap verifikasi faktual partai politik di bulan November Desember yang lalu ya, bahwa memang teman-teman penyelenggara pemilu di daerah itu menyampaikan informasi memang ada dugaan proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang kemudian diarahkan secara sistematis oleh KPU dari tingkat pusat bersama dengan sekretariat. Nah, terutama ya soal keterpenuhan syarat partai politik peserta pemilu. Jadi informasi yang disampaikan kepada koalisi itu ada proses verifikasi yang sudah dilakukan oleh KPU, hasilnya kemudian dari hasil verifikasi itu tidak memenuhi syarat, kemudian ada perintah dari penyelenggara pemilu di level yang lebih tinggi, mulai dari tingkat pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten kota, untuk kemudian mengubah hasil verifikasi itu menjadi memenuhi syarat gitu. Nah, secara sederhananya dugaan kecurangannya itu. Dan yang kemudian ini tentu sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau kemudian proses pemilu yang sangat panjang ini, mulai dari proses pendaftaran partai politik peserta pemilu, ini kan baru proses awal sebetulnya. Sampai nanti ada proses kampanye, proses penghitungan suara, rekapitulasi dan lain-lain. Ya makanya ini harus diselesaikan menurut saya, harus dibuka ke ruang yang lebih terang, dan salah satunya tentu melalui proses hukum ya, proses administrasi pemilu. Dan ini tidak boleh terulang, dan ini kan sedang berjalan ya prosesnya.
Kira-kira informasi dugaan kecurangannya seperti itu, dan ini kan sekarang masih diproses di DKPP. Iya, di DKPP. Masih diverifikasi ya, Mas ya. Iya, masih nunggu gitu. Nah, Pak Mahfud Ya. sebagai representasi dari Partai Gelora, karena Partai Gelora ini beberapa kali disebut-sebut terlibat Enggak, dalam. beberapa kali sering disebut. Aku mau bilang gitu takut terlalu gimana ya. Iya, bahkan kemarin di DPR juga ditampilkan chatnya sampai kemudian akhirnya Iya. rapatnya langsung ditutup. Nah, Publikasi gratis lah. publikasi gratis itu hitungannya, Pak. Nah, ini sebetulnya gimana, Pak? Soal kondisi yang di lapangan, apa memang seperti itu atau gimana, Pak? Ya Gelora ini partai baru ya. Suara belum punya, kursi belum punya gitu ya. Pengurus juga banyak kaum musadafin gitu. Jadi nggak perlu ditakuti lah Gelora. Dan sebagai partai baru, kami ini prinsipnya satu saja. Mengikuti aturan main yang ditetapkan dan kita coba penuhi secara maksimal aturan main itu. Walaupun tadi sudah kita bahas di awal ya, aturan main ini aturan yang sangat berat. Yang kalau mau diterapkan 100% pure murni, mungkin Partai Senayan juga belum tentu bisa lolos ya. Itu satu. Tapi kalau kemudian misalnya ada laporan ya atau ada curhatan atau ada apapun namanya lah gitu ya yang mengatakan wah ini ada indikasi dibantu atau ada indikasi perubahan berita acara atau kecurangan, sebagai partai yang ingin mengikuti aturan kan semua kecurangan atau semua kekeliruan itu kan koridornya cuma 3, kanalnya cuma 3. Satu dari sisi proses supervisi ya, kemudian proses penyelesaian secara hukum kepemiluannya itu ada Bawaslu. Ya. Ya silakan saja diproses oleh Bawaslu. Makanya saya nggak pernah mau komentar. Saya bilang ya jangan saya diminta komentar. Biar itu diproses oleh Bawaslu. Kalaupun harus berbicara dan komentar, ya Bawaslu yang komentar. Ya. Nah yang kedua, kalau itu menyangkut etik ya kan, misalnya penyelenggaranya neko-neko lah gitu ya, melanggar kode etik, orang nggak lolos dilolosin gitu ya, ya kan bisa dilaporkan ke DKPP, biar DKPP yang memproses. Saya jangan diminta komentar karena saya nggak, kalau saya komentar nanti jadi intervensi. Yang ketiga, kalau misalnya ada unsur pidana gitu ya, ada unsur pidana kan bisa dilapor ke kepolisian, iya kan? Jadi seluruh temuan di lapangan mekanismenya kan 3, Bawaslu, DKPP atau kepolisian, gitu kan? Ini kalau kita mau mengklirkan apa duduk persoalannya dan mencari kejelasan dan kepastian penyelesaiannya. Nah, saya memang lama ditanya oleh banyak pihak termasuk media, saya bilang saya no comment. Ya walaupun Gelora ini paling sering disebut, gitu kan? Tapi saya tahu, saya ini kan 25 tahun, hampir 25 tahun dalam politik, saya ngerti lah ini, permainan-permainan begini. Saya mau lihat nih, ujungnya ini akan kemana. Kalau ujungnya bukan hanya ketiga lembaga ini, tapi ke jalur politik, oh berarti memang benar, ini permainan politik. Dan betul, ternyata ini masuk ke DPR, ke Komisi 2. Dan saya tahu, teman-teman saya di Komisi 2 lapor, bos sorry ya, bukan bos, bro sorry ya, ini ada teman bro nih. Bos Pak Bro. Sorry bro. Oh. Bro, sorry. Ini ada teman lama lu nih, dorong-dorong terus biar diagendain di Komisi 2. Ada apa sih? Ya bilang agendain aja, nggak apa-apa. Bikin RDPU. Ya kan? Bikin aja terbuka gitu. Oh, jadi, ini ada yang dorong-dorong nih di DPR sendiri agar ini diagendain. Oke. Sudah diagendakan kan? Dan kita cuma nontonnya dari jauh, pengen lihat kayak apa gitu. Dan ternyata setelah ada kesimpulan rapat, kita juga ikuti kesimpulan rapat itu, rupanya nggak selesai juga. Ada yang minta sekarang diaudit seluruh proses KPU. yang dilakukan oleh KPU, masuk Bawaslu gitu kan. Saya tanya itu kenapa? Ya temen lu juga bro, yang lama tuh kemarin. Oh begitu, ya oke lah. Jadi ini ada persoalan-persoalan yang menurut saya kepentingan atau motif politiknya sangat kuat di sini gitu. Jadi kalaupun misalnya ini melibatkan ada laporan dari bawah, apakah komisioner, sekretaris komisioner, saya mau cerita satu hal ya. Partai Gelora itu mengikuti verifikasi faktual perbaikan di 3 provinsi. Sumatera Barat, Riau, dan di Jogja. Yang paling berat tuh di mana? Sumatera Barat. Dan saking beratnya kita mengikuti proses
perbaikan ya di Sumatera Barat ini, sampai-sampai ketua DPW kita, ketua provinsi kita itu meninggal. Oke. Jadi saat kami rapat Zoom koordinasi untuk memastikan seluruh perbaikan itu terpenuhi, tiba-tiba ketua DPW yang lagi Zoom ini kok hilang dari layar gitu. Kami panggil-panggil nggak ada respon gitu ya. Setelah rapat selesai, 1 jam kemudian kami dapat kabar dia kena stroke, lalu masuk rumah sakit, lalu 4 jam kemudian dia meninggal. Dan dapat kabar dari keluarganya, dikatakan memang 2 bulan ini beliau stres berat karena persoalan ini, persoalan Fairport. Dan kami sebenarnya nggak mau menjelaskan, tapi akhirnya karena ini sudah menyangkut korban dan kos yang sangat besar yang kami alami, kami akhirnya jelaskan ke teman-teman Gelora di berbagai daerah. Kenapa Gelora ini mengikuti perbaikan yang sangat berat di Sumatera Barat? Karena ada perintah dari penguasa di Sumatera Barat melalui komisioner yang punya afiliasi partai politik tertentu, dan juga kepada beberapa orang sekretariat KPUD yang juga adalah kader partai politik tertentu. Saya nggak masuk utamanya, walaupun saya tahu, karena saya kenal baik dengan mereka. Saya kebayang. Untuk bagaimana caranya, Saya sudah kebayang. bagaimana caranya tidak meloloskan Partai Gelora di provinsi itu. Jadi ini bukan main-main. Saya sama teman-teman bilang, oke, kalau mereka mau perang dengan kita paksakan bagaimana caranya, selesai dulu ini verifikasi partai politik. Setelah itu kalau mau perang, ayo kita perang. Gitu. Maksudnya begini, jangan sampai Gelora ini ya baru lahir bro ya. Kita nggak punya apa-apa KPKN, nggak perlulah ditakuti sedemikian rupa. Jadi kalaupun ada kesalahan, ada kekeliruan, kami ini fair aja, silakan ke Bawaslu, biar Bawaslu yang mutusin kan. Silakan ke DKPP yang mutusin. Kalau pidana silakan ke kepolisian yang mutusin. Tapi jangan juga ya 3 jalur ini kemudian ditambah dengan jalur-jalur politik, ke Komisi 2, ke segala macam. Oh oke, kalau itu politik. Dan ternyata begitu proses ini masuk ke jalur politik, makanya saya kalau gitu harus berhenti puasa. Puasa ngomong maksudnya. Saya punya hak ngomong karena ini sudah politik. Makanya hari ini ya di Gaspol saya ngomong, dan ini omongan saya pertama kali sama Pak Pasek juga mau eksklusif juga, Pak. Siap. Jadi itu ya Pak ya, Pak Mahfud ya, itu ya penjelasannya dari teman-teman Gelora seperti itu ya. betul. Saya mau nyambung mungkin karena tentu kalau soal ada motif politiknya, saya bisa pastikan koalisi masyarakat sipil nggak ada motif politiknya. Kenapa masuk ke Komisi 2? Karena kita tahu Komisi 2 punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bahwa ada partai politik yang menumpangi isu ini, itu di luar kendali koalisi. Nah, bahwa proses dugaan kecurangan ini ada datanya, ada faktanya, kami semuanya punya. Dan sekarang kan buktinya kami tidak hanya untuk ribut-ribut di publik saja, kan proses di DKPP sedang berjalan. Nah, jadi saya mau clearkan juga bahwa kepentingan koalisi membuka ini adalah untuk menjaga proses pemilu ini agar tidak kemudian dibawa untuk kemudian menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Ya kita bahwa proses hukum berjalan ya kita ikuti. Sekarang kan sedang menunggu proses DKPP ya, dan mudah-mudahan ini bisa segera disidangkan. Nanti kita bisa lihat bagaimana kemudian laporan informasi yang diterima ini kemudian dibuka di proses itu. Artinya teman-teman koalisi itu juga nggak punya afiliasi atau pengaruh dari bebas ya Mas, ingin mengatakan menegaskan itu bebas dari. Iya, ini kan mulai dikaitkan kemana-mana ya. Selain mulai dikaitkan dengan kepentingan partai politik tertentu, ada juga yang mengaitkan ini dengan penundaan pemilu, bahwa isu kecurangan ini kemudian ditumpangi oleh kepentingan yang lain. Tentu kami tidak punya daya dan upaya juga untuk kemudian mengendalikan itu semua. Nah, tetapi yang pasti satu tujuan dari teman-teman yang tergabung dalam koalisi ini untuk kemudian membuka proses kecurangan ini melalui proses hukum yang legal, yang sah, ya untuk menjaga proses pemilu yang berintegritas, itu saja. Ya, dan saya kira Bawaslu sudah membuat pernyataan
atau Bawaslu juga kan, bahwa Bawaslu tidak menemukan ada manipulasi. Manipulasi Saya itu. kira ya saya Partai Gelora sebagai partai baru ya menghormati apa yang menjadi putusan Bawaslu, bahwa DKPP yaitu kita juga masih tunggu proses. Tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya sama-sama. Nah, Pak Pasek ini gimana Pak? Jadi yang lain tenang aja lah. Belum bicara nih Pak Pasek. Yang ini, lainnya ya, ini dari- tadi Apa saya yang perlu lain. ngomong ya? perlu Perlu ya? Kita perlu ngomong juga. PKN Perlu, karena kan disebut juga walaupun tidak sesering Pak. Jadi yang lolos pasti disebut, yang tidak lolos nggak disebut. Oh, Dan iya, semua iya. reda ketika Partai Umat udah lolos kan jauh lebih reda lagi kan. Iya. Jadi sebenarnya ini urusan ada yang lolos ada yang tidak. Oh. Kan pinjam tangan sana sini untuk Ya. begitulah. Jadi kita paham lah. Ya, Dan ini kan urusan tukang menunggangi Ya. Nasib kita kayak agenda, tangga, ya. setting agenda kita paham lah. Ini kan dunia bukan dunia kosong lah. Ini dunia yang kita pahami juga karena kita lama di lapangan. Orang bisa memakai baju apa saja Ya. untuk mengatakan apa saja dengan atas dasar idealisme boleh aja. Tapi semua adalah punya agenda setting Ya. sendiri. Jadi begini, kalau kami misalnya, saya 1 tahun meninggalkan semua fokus mengurus ini aja. Karena kalau tidak fokus serius itu pasti tidak mungkin bisa selesai. Nah, kita waktu mendaftar di hari kedua itu masuk di KPU itu 501 kabupaten kota. Ya. Jadi 501 itu udah mendekati tinggal 13 saja udah bisa 100%. Dan itu melebihi beberapa partai lama. Kembali saya katakan, kenapa itu bisa terjadi ya karena jaringan. Teman-teman itulah banyak membantu struktur masuk. Dan struktur ini kan masuk ke dalam sistem sipol. Ya. Dan kemudian dalam prosesnya kita banyak gugur juga. 50-an itu gugur kabupaten kota. Ya. Ada yang kurang KTA, ada kurang persaraan itu dan sebagainya termasuk di Perpa kurang. Jadi gugur kita 50-an. Jadi ada 451 itu kita memenuhi. Itu sudah di atas 75% dengan penyebaran yang juga di atas itu. Jadi syarat untuk lolos kan masih di bawah 400. Ya. Kita 451 lolosnya. Jadi banyak kami berpikir kami diam saja. Kenapa? Kan semua sudah terukur. Kita kerja terukur. Kalau dibilang ini kan partai kok diam-diam saja, ya memang strategi kami begitu. Jadi bukan apa-apa ya. Kita ini kan lama berpolitik dan kita juga membuat undang-undangnya kita ikut. Ya. Jadi saya dulu wakil ketua Pansus RUU Pemilu. Jadi paham betul tahapan-tahapan mana dan apa yang harus kita konsentrasikan dalam tahapan itu. Jadi kita fokus itu. Kami nggak pernah bicara apapun PKN selama proses verifikasi. Iya. Kami hanya fokus ngurusin apa surat domisili, rekening, KTA, kantor, pokoknya semua itu aja kami urusin. Dalam 1 tahun itu nggak ngurus yang lain, hanya itu saja kami urus. Dan kami libatkan puluhan orang untuk mengerjakan itu dan tidak boleh diganggu siapapun dan saya langsung kawal itu. Karena kita ngerti aturannya. Udah ini coba sipolnya ini kurang, ini tiap hari hanya urusan sangat-sangat teknis. Ya. Nah, ketika urusan teknis ini selesai, maka berjalanlah dia. Kalau dia tidak memenuhi syarat saat itu juga udah lewat. Udah lewat. Ketika di lapangan mungkin ya kami paham lah Ya. dinamikanya apa kan macam-macam lah ya. Kita paham dunia nyata dengan dunia lapangan kan beda-beda. Kami paham. Aturan begini tiba-tiba polisi begini, aturan begini, Ya. birokrasi begini, itu kita paham Ya. lah. Tapi senyatanya secara administrasi kami sudah sangat terukur untuk meyakini kita memang lolos. Sehingga ketika ada keluhan, ada serangan dadakan itu dadakan ya. Kalau saya kan paham ya. Kalau itu memang datangnya pengawasan dari awal, itu waktu administrasi itu sudah pada teriak semua. Pasti oh ini janggal nih bagaimana parlemen itu udah pasti diubah-ubah. Ini kan munculnya 5 hari menjelang pengumuman. Ya. Jadi 5 hari menjelang pengumuman baru ramai ribut. Kalau tidak ada men-setting itu nggak ada. Di hari yang sama pun ketika itu tiba-tiba di grup WA di seluruh Indonesia muncul kami dituduh PKI. Waduh. Jadi hampir semua pengurus kita di seluruh Indonesia itu mendapat informasi soal itu masuk ke kita. Tidak mungkin itu dikerjakan oleh orang yang tidak dalam koordinasi kekuasaan yang memiliki juga dari Sabang sampai Merauke. Akses itu. Jadi ini panggung semua berirama melakukan penetrasi biar jangan sampai kami ditetapkan. Ya kami tetap memilih dia. Kenapa? Ya kami lebih mempercayakan sebuah proses yang akuntabel berjalan. Soal puas tidak puas itu kan biasa. Orang khawatir, takut, ya udahlah itu urusan mereka.
Karena kami menjalani itu dengan tahapan yang terukur. Dan kalau kemudian hari ini kami menjadi peserta pemilu, ya itulah nyatanya. Ya. Apakah kami nanti masuk berikutnya di etapa istilah kami etapa ketiga ya. Jadi kami buat 3 etape. Etape pertama lolos Kumham, etape kedua lolos KPU, etape ketiga lolos Parlemen Nasional, Parlemen Daerah. Jadi 2 etape ini kami lewati dengan terukur. Sekarang kami masuk di sini. Soal ini kami berhasil atau tidak, kami juga belum tahu. Ini bagian pada tahapan. Tapi disinilah kami melaksanakan langkah-langkah dengan terukur. Kami meyakini kalau memang kami kemarin tidak lolos, ya kami nggak lolos. Ya. Terus siapa kita? Siapa saya? Saya pegang kekuasaan tidak? Kan lucu. Kalau saya pegang kekuasaan, kalau saya mungkin Jenderal TNI baru habis Panglima TNI punya partai mungkin boleh. Loh kita ini loh orang dari mana kita nih? Dari suku saya minoritas. Dari mana-mana kita minoritas. Apa kita? Kita hanya punya pertemanan aja antar pengurus selesai. Sudah. Apa yang ditakuti dari kami? Gitu loh. Jadi saya kira yang ketakutan kemudian menggalang berbagai cara kekuatan semua itu walaupun dia di belakang tangan ya nabok nyelip tangan kami paham lah karena permainan-permainan ini kan bukan permainan baru. Ya. Kita biasa membaca ini kemana alurnya, ini dari mana agenda settingnya kita ketemu. Karena kita lihat sendiri ini maju, kita cek belakangnya siapa, cek oh ketemu, oh ya udah diam. Yang penting kami paham aja. Jadi bagi kami biarkan aja lah. Ini sudah berlalu, sudah lewat. Mekanisme sudah diatur oleh undang-undang. Ketika mekanisme undang-undang sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah A, B, C, D itu ke sini, ikuti aja. Ya. Ketika permainan itu dimainkan di lapangan politik, kami udah paham. Ini mainan politik. Hanya bajunya beda-beda gitu. Kita paham lah, baju beda-beda. Besok jadi pengamat, besok jadi kuasa hukum, besok jadi lembaga survei, besok menjadi macam-macam itu biasa itu. Tapi opini yang sedang digalang, propaganda yang sedang digalang itu memang ada target gitu loh. Jadi kita paham itu. Karena itu dunia yang memang kita kenali lah. Dari mana-mana kita paham lah. Jadi kita paham sehingga kita memilih diam dan tidak terlalu beragenda menikmati mainan orang enggak lah, kami tetap fokus saja. Hari ini kami fokus, struktur kami gemukkan, pencalegan kami siapkan, Bapilu kami siapkan, itu aja kami ikuti. Karena pada ujungnya nanti kan masyarakat. Hari ini kan semua mengatasnamakan masyarakat. Hari ini semua mengatasnamakan pemilu bersih. Semua mengatasnamakan pemilu hebat, pemilu baik, pemilu kan semua mengatasnamakan itu. Atas nama itu dari mana datangnya? Kan begitu. Nah, ini saya kira memang bagi kami udah biasa aja lah. Karena biasa. Bahkan dalam teori politik memang mana yang paling sering ditempa dipukulin itu dia akan berkembang. Gitu. Makanya saya iri sama Gelora, dipukulin terus makanya naik terus dia. Ya itulah kira-kira. Jadi bagi kami di PKN, kami tetap fokus kepada proses ini karena kami ada orang pun tahu kok apa sih kekuatan PKN? Apa kekuatannya PKN? Surveinya masih 0,0000. Apa yang ditakuti? Janganlah takut dengan bayang-bayang sehingga kemudian harus melakukan sesuatu, mengerahkan sesuatu, berbaju macam-macam. Tidak perlu. Kita biasa aja lah. Karena kita ya bekerja dengan terukur. Kami tahu aturannya, kami pernah buat aturannya, kami tahu apa yang harus diutamakan, kami fokus di situ. Yang kami libatkan orang-orang ngerti IT, karena ini sistemnya sistem sipol, ya udah selesai di situ. Bahwa di lapangan ada kurang, ada ini kan antar orang ini kan kita kan tidak begitu. Bagaimana Indonesia begitu luasnya ya? Coba bayangkan Maluku Utara saya diberitahu hanya untuk verifikasi masuk kecamatan dia harus naik kapal bot. Bayangkan itu si verifikator naik kapal bot, pengurus kita pun naik kapal bot untuk mendatangi orang ini. Kami diperlihatkan. Bayangkan begitu susahnya. Belum lagi di Papua. Itu begitu jauh orang. Kan tidak kasihan ya. Dalam proses kita ingin menjaga demokrasi, partisipasi meningkat dan sebagainya. Jadi saya kira klasifikasi permasalahan saya kira perlu ditakar lah. Kalau kita ingin perbaikan demokrasi ke depan, takar mana yang paling priority itu dulu lah. Ini kan apa? Bila perlu 20 partai lulusin semua, lulusin aja. Nanti kan rakyat juga yang milih. Apa sih takut-takutnya? Partai baru belum punya apa-apa. Takut. Ditakuti. Ngomong capres, sudah lah ngomong capres saja sudah. Mimpi jadi calon presiden, jangan partai kecil. Partai kecil ini nggak calon loh. Nggak punya calon presiden juga gitu loh. Nggak usah ngerahin ini itu lagi. Siap. Ya. Wah, luar biasa. Ngepol juga ya ini Kasihan situasi politik ya. kita ya. Nah, Mas Fadli, kemarin kan
Perludem jadi bagian dari koalisi ini. Kemarin pemilu kawal pemilu bersih itu. Kemudian kemarin sudah ke DKPP, Komisi 2. Kenapa enggak ke Bareskrim Mas atau ke Ya, kepolisian? kepentingannya kan sekarang ini informasi yang kemudian melibatkan penyelenggara pemilu ya. Dan tentu kita mau menyelesaikan dulu satu persatu dugaan pelanggaran ini kan terjadi di lingkup penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu terutama KPU. Nah, makanya proses di DKPP yang sekarang sedang berjalan. Dan soal proses di kepolisian nanti ya itu kita lihat nanti saja. Nah, karena fokusnya adalah dugaan terhadap tindakan etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan, makanya prosesnya sekarang di DKPP. Tapi sebetulnya koalisi sendiri punya rencana untuk membawa itu ke jalur pidana gitu, karena kan koalisi kan sempat menyebut ada temuan soal manipulasi berita acara dan sejenisnya, itu kan sudah Ya. masuk ranah pidana gitu Mas. Beberapa informasi yang disampaikan ya baik dari penyelenggara pemilu dan teman-teman media kan juga menemukan sendiri kan beberapa dugaan pelanggaran itu. Dan kita masih lihat semua, kita masih verifikasi juga. Tentu kan tidak semua data dan semua informasi langsung kemudian ditindaklanjuti begitu ya. Kita juga periksa lagi, verifikasi lagi, nanti kita akan lihat apa upaya yang kemudian bisa dilakukan. Oke. Setelah isu kecurangan kita bergeser lagi ke isu merek ya Mas ya. Konstituen, pertarungan ya. Karena kan ini kan selalu dikait-kaitan, PKN dikaitkan dengan Demokrat, Gelora dikaitkan dengan, boleh disebut nggak nih Pak? Sebut nggak Pak? Boleh. Hak demokrasi. Dikaitkan dengan PKS gitu. Tadi kan masing-masing sudah menjelaskan apa pembedanya dengan dengan partai rumah lamanya masing-masing. Nah, masalahnya ketika sudah masuk ke gelanggang pertarungan ini, misalnya Pak Mahfud Gelora dengan berasaskan Pancasila, ini kan artinya jadi tidak terlalu banyak jauh berbeda dengan partai-partai nasionalis lainnya, katakanlah gitu. Gimana nanti Gelora membedakan diri dengan partai-partai yang Atau memang punya target untuk menggembosi nih, kita ambil nih ceruk konstituen yang lain, kita kuda gitu misalnya. bursa transfer tadi. Saya kira terminologi gembosi itu nggak tepat ya. Itu kita menilai pemilih Indonesia itu jadi tidak cerdas. Jadi kalau suara PKS berkurang, lalu berkurangnya itu karena banyak yang pindah ke Gelora, itu bukan karena Gelora gembosi, bukan. Tapi karena pemilih PKS makin cerdas. Ya, Masuk siap. ke Masuk itu Mas ya. Siap. Ya kan, Oke. kan begini. Tadi di awal saya jelaskan. Gelora ini pemikiran politiknya ingin melakukan moderasi politik, ideologinya, pemikiran politiknya, cara perjuangannya, juga melakukan modernisasi organisasi partai politik. Bukan lagi partai yang tertutup hanya untuk kader sendiri gitu ya, tapi ini partai yang terbuka merepresentasikan warga bangsa Indonesia. Begitu kan? Nah, jadi kalau ditanya bedanya apa, ya Gelora lebih Indonesia gitu aja. Nah, bahwa PKS sekarang dari pemilu 2019 makin ke kanan dan bahkan jauh sekali ke kanan, itu kan pilihan mereka kan, gitu. Lalu kalau kemudian ada konstituen PKS melihat, saya maunya lebih ke tengah, saya nggak mau diajak terlalu ke kanan gitu ya. Apalagi bangsa ini sekarang sedang dalam situasi krisis, jangan sampai kita pecah belah dengan isu-isu sara dan segala macam. Lalu mereka pindah ke Gelora, itu kan artinya karena kecerdasan pemilih mereka kan. Bukan soal Gelora menggembosi, kita nggak ada intensi untuk gembos-gembosi lah. Makanya kultur politik yang mau dibangun Gelora itu adalah kultur kolaborasi. Kita bekerja sama atas kepentingan bersama dan untuk kebaikan bersama, jadi happy aja hidup ini. Gitu ya. Jadi jangan Gelora ini dijadikan hantu atau apa begitu ya, nightmare gitu ya, sehingga ya sampai sekarang yang dibicarain Gelora saja begitu, seperti nggak ikhlas nggak ikhlas dengan Gelora. Jadi ya move on lah kira-kira. Move on Ya, gitu move ya on. Pak ya. Ya. Berarti kalau menggembosi tadi enggak, tapi dengan terminologi Pak Mahfud mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan. Walaupun pemilih. ya harus saya akui bahwa 34 pimpinan di provinsi itu semuanya alumni PKS. Ya, ada yang mantan ketua DPW, ada yang mantan anggota DPRD begitu. Jadi memang ini mantan.
mantan-mantan PKS semua. Jadi kalau mereka agak uring-uringan ya wajar lah ya. Ya, ada ya. alasan. Tapi di level kota kabupaten, dari 514 kota kabupaten, yang alumni PKS itu mungkin cuma 10-15%. Oh, sedikit ya. Selebihnya Kalau rekrutmen baru. Baru. Oke. Nah, kalau yang tingkat kecamatan itu boleh saya katakan mayoritas adalah atau hampir seluruhnya itu rekrutmen baru. Oh. Jadi kalau kita lihat misalnya kami punya sekitar 250.000 anggota terdaftar, dari profil yang kami lakukan itu yang punya afiliasi ke PKS sebelumnya itu paling tinggal 5%. Oke. Jadi sangat minim sebenarnya. Jadi Hmm. pesan saya ke teman-teman PKS ya nggak usah worry lah Ya. ya, nggak usah cemas. Gelora ini insya Allah punya ladang sendiri. Kalaupun ada yang pindah dari mereka itu karena kecerdasan, jadi nggak usah dimarahi. Oke. Siap. Masuk lagi. Masuk tuh meraknya. Iya, 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 Pak. Pak Masek, Pak Masek. Saya ikut juga komentar. Ikut komentar dong. Waduh, Ini kan Pak ya, Masek ini kan namanya juga begini. kompor. iya, iya, iya. Memang Ngegas. gaspol, Gaspol. gaspor. Kalau di sini Gas kompori. digebuk juga kan, Mas. Jadi makin naik. Pak Masek kan tahu kita latar belakang dulu Demokrat, kemudian sempat di Hanura ya, Pak. Nah, gimana ini Pak untuk PKN sekarang? Tadi selain dari bahwa mempercayai bahwa kebangkitan Nusantara itu, tapi melihat juga nggak sih Pak bahwa wah seksi juga nih konstituennya Demokrat, seksi juga nih konstituennya Hanura, atau ayo ikutlah ini dengan ide gagasan baru di PKN, ada upaya di situ juga Pak? Ya, kalau kami melihat kita bicara data ya. Mm-mm. Jadi pemilu yang lalu ada 192 juta pemilih. Ya. Kemudian ada 30 juta lebih golput. Ada yang tidak ikut memilih. Itu kan pasar. Ya. Kemudian hari ini dengan penambahan hampir 206 juta, 25 juta sekian sampai 206, berarti ada 13 juta pemilih baru. Mm-mm. Itu aja jumlahnya sudah cukup banyak. Mm-mm. Dan sisanya adalah hasil perputaran bursa saham. Naik turun itu kan wajar kan, tergantung pasar politiknya kan. Ya. Apakah produk itu bagus ke depan, kan ini tiap tahun beda-beda. Karena itu hasil semua parpol tidak pernah linear sama. Oke. Lalu tiap pemilu berubah terus. Ini menandakan apa? Ide gagasannya, calonnya, ataupun programnya atau apa yang selalu ditangkap oleh publik berbeda-beda. Ya. Sehingga fluktuasi itu terjadi. Nah, di tengah fluktuasi itu kami sangat paham sebagai partai baru, kami lebih bermain pada posisi kami mencoba mencari yang golput, perlu kita coba aja sadarkan. Kan ini kan membantu juga proses pemilu kan, sehingga semakin naik partisipasi publik, pemilih, maka kan semakin baik. Ya. Jadi kami lebih fokus itu. Oh. Kemudian kami mencoba mencari pemilih pemula yang 13 jutaan ini dapat berapa. Ya sisanya kan itu teman-teman kolega saja. Jadi yang nostalgia ini kan ada juga sih, kita nggak sendiri ya. Tapi namanya teman-teman kan wajar lah. Dia tahu kita lama kan, kita nggak usah terlalu banyak kampanye. Dia bersama-sama dengan kita sekian tahun, tahu bagaimana ininya kan dia senang. Dan di atas itu semua memang kan kita memang mau mencoba sebuah uji coba membuat PKN ini untuk menjadi sarana kebangkitan Mas Anas Urbaningrum. Oke. Jadi awal mula 1,5 tahun yang lalu itu saya sudah mencoba menyampaikan ke beliau nggak mau dan nyuruh saya tetap di Hanura, tapi karena saya ide gagasan nggak berjalan terus, lalu saya sampaikan udahlah saya ingin membuat partai dan sebagainya, tapi tetap beliau janganlah susah buat partai dan sebagainya. Sampai di titik tertentu akhirnya kasihan melihat saya karena tahu saya adalah orang yang pekerja lah istilahnya. Ngotot gitu ya. Akhirnya beliau ini udah mas restui saja. Saya bilang doa orang terzolimi di dalam itu sudah sangat membantu saya nanti di luar. Oke. Saya bilang kalau memang ini nggak diridhoi oleh Tuhan, berarti partai ini tidak akan jadi. Tapi kalau ini mas di dalam berdoa, saya kerja di luar, partai ini akan jadi. Saya bilang itu. Kita lihat saja. Lihat itu di Malaysia, Anwar Ibrahim itu sudah buat partai dia sudah bangkit lagi. Entah berhasil atau tidak, kita pakai role model itu. Kan itu pembicaraan setahun yang lalu. Lalu kita buatlah partai ini. Saya selalu minta restu ke Mas Anas, doa aja mas, kita kerja ini. Ada sesuatu ini, saya datang ke Bandung lagi, sampaikan. Nah akhirnya ini berjalan dengan mulus. Makanya kami punya keyakinan, siapapun di dalam politik mencoba menzolimi orang, doa orang terzolimi itu akan membantu perjuangan untuk kebangkitan lagi. Nah akhirnya jalanlah ini. Jadi kami lebih pada kemudian menjahit kembali
teman-teman kami yang dulu berjuang dengan Mas Anas dan sebagainya di seluruh Indonesia. Oke. Nah ini yang kami jahit kemudian bersama-sama, dan alhamdulillah Astungkare ini berjalan dengan cukup bagus sampai saat ini ya. Dan kami kemudian menambah suntikan semangat lagi ketika memang faktanya Anwar Ibrahim hari ini menang menjadi partai pemenang pemilu dan kemudian menjadi Perdana Menteri hari ini. Padahal masa lalunya dia pernah dituduh korupsi, bahkan ditambahin pedofilia lagi. Kalau Mas Anas kan dituduh korupsi, bahkan kemudian dibilang kasus Hambalang, putusan PK mengatakan Hambalang tidak terbukti, dibilang gratifikasi Harrier, putusan PK mengatakan tidak terbukti, dibilang gratifikasi soal tambang Kutai Timur, juga tidak terbukti, tetapi yang terbukti adalah menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lain yang bersumber dari APBN. Sampai hari ini putusan Mahkamah Agung itu tidak pernah menyebutkan di mana Mas Anas korupsi, di lembaga mana, di kementerian mana. Jadi tugas kami adalah bagaimana orang yang sudah terkriminalisasi oleh sebuah sistem kekuasaan yang masuk dalam sistem hukum ini bisa kami pulihkan kembali. Bagi saya pribadi itu perjuangan utama saya, kemudian bisa mengembalikan beliau, dan saya kira beliau yang lebih pantas. Kalau saya ini kan hanya meng-create aja di luar semua. Dan kalau ini berjalan, saya kira kita tidak akan mengganggu pasarnya, tempatnya Pak SBY. Karena yang namanya SBY Cikias itu kubunya beda dengan Duren Sawit. Pasarnya Cikias berbeda dengan pasarnya Duren Sawit. Jadi tidak usah teman-teman yang di Cikias terlalu khawatir. Karena memang pasar kita berbeda. Nggak usah ngerang-rahin orang lagi untuk mengganggu, itu nggak perlu. Begitu juga Hanura kami juga tidak ganggu, karena yang ikut ini pun juga teman-teman saya yang lama yang dulu saja masuk ke Hanura. Mereka ikut karena kebersamaan saja. Jadi sama sekali tidak terganggu. Jadi pasar yang kita bangun adalah pasar yang kita jahit dari koleha-koleha lama, ditambah dengan pasar yang tadi saya katakan ada golput dan pemilih pemula. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Saya yakin kalau tempat saya yang lama tetap berjuang, 7,7% pasti akan bertahan. Karena itu memang suara memang yang beliau bisa dapatkan kan begitu ya. Dari terah yang kan itu kan terah yang dipimpin oleh beliau dalam 2 kali pemilu kan. Berarti angka itulah angka pasar politiknya. Kami nggak akan ganggu. Kami akan mencoba memikirkan yang 21% sebelumnya. Kan jadi 7,7 kan ada lebihnya sisanya. Ini kan teman-teman itu. Nah, teman-teman inilah kita hanya bergabung. Sehingga tidak ada khawatir karena mereka juga tidak mungkin memilih yang lama. Daripada memilih yang lain kan lebih baik milih ke kita. Kan lebih gampang kita bicara besok-besok koalisi pilkada apa kan lebih gampang. Nggak usah dikhawatirkan jadinya gitu. Nah, Pak Sek, artinya nanti ketika berarti Mas Anas ini akan keluar tahun ini atau April ini ya. Artinya apakah nanti ketika misalnya dia sudah bisa berkecimpung di dunia politik, apakah ada kemungkinan bahwa PKN ini dia akan menjadi dewan nasihat atau bahkan mungkin rencananya ketua umum atau seperti apa? Prinsipnya ya mungkin di sini juga, karena sebelumnya saya katakan biarlah Mas Anas saja yang bicarakan itu. Ya pasti ya karena partai ini saya bangun, ikhtiarkan dengan teman-teman untuk menjadi tempat kebangkitan yang namanya Anas Urbaningrum. Ya kita siapkan untuk beliau bangkit dari sini. Bagaimana desainnya ya mudah-mudahan ini berjalan. Prinsipnya kalau AI di Malaysia bisa, saya kira AU di Indonesia bisa. Masuk barat. Nggak usah khawatir karena AU ini kan ditempa dengan berbagai problem dan tahapan-tahapan yang ada ya. Beliau di penjara 10 tahun lebih. Udahlah yang selama ini menzolimi sudahlah cukup segitu aja. Jangan lagi beliau keluar mau dizolimi lagi, udahlah janganlah. Beliau enggak ganggu, dia hanya mau membalikan dirinya saja. Kami hanya membantu untuk mengembalikan itu. Dan saya kira kalau beliau kembali kan demokrasi kita akan menarik juga ditonton. Karena walaupun beliau masih hak politik dicabut dan sebagainya, tapi kan dengan ada nuansa-nuansa begitu kan jadi meriah lah kan. Gitu. Jadi saya harapkan Mas Anas bulan April bisa keluar, segera nanti kita mau ajak bareng-bareng keliling gitu kan, sehingga bisa kembali, minimal orang kan tesnya kan memang politisi kan, jadi biar beliau bisa kembali. Jadi nggak usah khawatir, kami juga tidak akan jalan-jalan ke Cikias enggak kok. Tapi paling tetap ke tempat-tempat lama gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tenang saja. Bahkan nanti pilkada pun kalau berkoalisi kami pun mau gitu loh. Karena persahabatan itu kan enggak apa-apa, kan pilihan politik aja. Hanya pilihan politik. Jadi enggak ada urusan dendam pribadi, enggak ada. Bahwa Mas Anas dia di penjara iya, dan banyak politisi juga lahir karena penjara juga. Jadi kita bagi politisi itu antara penjara dengan jabatan yang mewah itu adalah 2 hal yang sama gitu. Jangan hanya jabatan
hanya dicari tapi dia takut masuk penjara. Ya. Karena beda prinsip pun orang bisa masuk penjara. Ngeritik lewat pun masuk penjara. penjara. Banyak hal kekuasaan itu bisa berlaku kan gitu. Iya. Mungkin hari ini kalau masih berkuasa pun Mas Anas pun ada di penjara. Ada connecting dulu. Jadi saya kira tidak usah khawatir karena beliau itu. Ya. Hanya saya melihat aja Mas Anas dari Blitar, Bung Karno dari Blitar. Bung Karno pernah ditahan Sukamiskin. Mas Anas hari ini ditahan Sukamiskin. Ya mungkin aja ini siklus lah. Ya, Siklus ya. saja kan. Ya kita lihat saudara serumpun. Ya. Kok kodenya AI gitu. Ya, Ya, di sini kodenya AU kan ini Ya, ya. bisnis lah. Namanya serumpun kan begitu kan. Jadi kok kita dapat nomor 9 Ya. gitu. Karena dulu Mas Anas memimpin waktu itu partai nomor 9. Saya juga naik jadi DPR nomor 9. Ya. Jadi kok pas gitu loh. Nah, Ya, kok ya, ya. pas ya, ini kan namanya pas ini kan kami syukuri gitu loh. Oke, Kok oke. lambangnya juga 9 Ya. juga. Kok Nusantara 9 Indonesia semua 9 gitu loh. Iya. Jadi ya serba kebetulan. Kebetulan. Coba Pak nanti dipanggil Bawaslu, Iya. Pak. Nanti dipanggil Bawaslu. Enggak, Dan ini kampanye lah. memang belum kampanye. Kita hanya mengenalkan. Dan nomor 9 ini ditetapkan KPU loh ya. Oh iya, sosialisasi. Oh, PKN ini nomor 9 gitu. Iya, Ya, iya. itu kan bukan kita juga, memang diketok oleh. Tapi Biarkan langsung Kompas TV juga nih. tapi Soal, apa? soal nomor ya. Ya. Wah, ikutan ini. Gelora tuh nomor 7. Oke. Ya, sebelahnya nomor 8. Ya. Saya kok ke daerah tiba-tiba ada yang nanya, Pak, jangan-jangan Gelora nomor 7 itu manipulasi juga, Pak. Oh. By design katanya. By design. Masya Allah, nomor aja sampai. Berarti sampai sebegitunya ya. Ya, memang kalau magic number Jadi itu nomor begitu 9 kan. ya. Nomor 9. Oh, Gelora nomor 7, Mas. Nomor Oh, Hanura nomor 10. Iya. Tapi Demokrat nomor 14. Jadi agak jauh lah, sabar, tenang, dan kami tidak mengganggu. Dan Berarti- kami yakinkan bahwa kami tidak kampanye di wilayah Ya. Cikeas. Itu jamin dah sudah. Tapi bahwa untuk Biasa- pilkada nanti saya waktu 9 bisa. Ada yang minta diaudit itu pengambilan Nomor nomor ini. sama PK nomor 9, nomor 7. Iya. Tapi ini Pak Mas kayak tadi berarti nanti pilkada 9-14 ini bisa jadi ya bergabung juga nggak masalah kan? Oh, nggak masalah. Jadi nggak masalah, yang penting calonnya memang sama yang kita usung itu biasa. Biasa ya. Yang pasti kami juga tidak mengganggu yang 7,7%. Itu kami Oke. pastikan. Kami nggak mengganggu yang 7,7%. Iya. Karena waktu zaman Mas Anas kan 21% Ya. kan. Jadi kami hanya bernostalgia dengan yang angka lebihnya itu. Oh ya. Paham ya, angka lebih itu kan teman-teman itu kan. Itu aja. Jadi enggak benar kita tidak mengganggu. Nah, Mas Fadli, emang sebenarnya kalau kenyataan di lapangan itu merujuk dari pemilu-pemilu sebelumnya, partai baru dan partai lama ini memang saling berebut dalam satu pasar, dalam satu kolam yang sama, atau memang punya kolamnya masing-masing? Dan kalau kolamnya masing-masing, seberapa besar peluangnya partai baru ini masuk Iya. parlemen? Ya, kondisi pemilih Indonesia kan selalu dinamis ya, Ya. masih sangat dinamis lah. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan angka pemilih hari ini ya, berdasarkan banyak lihat pendapat itu kan masih cukup tinggi pemilih yang belum menentukan pilihan Swing politiknya. voter. Ya, dan tentu ini masih jadi ruang bisa diperebutkan oleh partai politik baru, bisa diperebutkan oleh partai politik yang sudah ada di parlemen gitu. Dan yang paling penting sebetulnya bagi partai politik adalah bagi pemilih ya, narasi yang akan dilakukan partai apa, Ya. idenya apa. Nah, itu yang terus harus disirkulasikan kepada pemilih dari berbagai kanal begitu ya. Jadi jangan kemudian lagi pemilih saya sepakat tadi itu bahwa ya pemilu kan tidak hanya milih presiden Ya. gitu. Ya. Dan isu pemilihan presidennya kan juga hal-hal yang tidak terlalu penting lah ya. Bertemu si ini, bertemu si itu ya. Kalau bertemu ya yang penting itu kan dijelaskan kepada pemilih kalau dia jadi presiden dia mau ngapain. Ya. gitu. Kalau partai politiknya masuk ke parlemen atau lembaga legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, apa yang akan mau diperjuangkan gitu. Nah, partai politiknya punya keranjang masalah apa nih dari persoalan pemilih hari ini. Iya. Nah, itu yang harus diartikulasikan terus-menerus kepada pemilih. Jadi menurut saya sih itu yang akan menentukan partai politik baru akan dilirik oleh pemilih atau tidak. Artinya kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya, misalnya Partai Nasdem terbilang cukup baru kemudian berhasil masuk ke parlemen, begitu pula Gerindra dulu, memang karena mereka berhasil meyakinkan pemilih, bukan karena mungkin faktor logistiknya kuat atau mendukung calon presiden yang unggul. Ya, itu tidak pasti variabelnya tidak tunggal. Apalagi itu berkaitan juga dengan sistem pemilunya,
berkaitan juga dengan narasi kampanyenya, berkaitan juga dengan tadi ya logistik kampanyenya, banyak variabel tentu saja. Tapi kalau dari sudut pandang pemilih, bagi saya adalah ya partai politiknya menawarkan ide apa dan sejauh mana ide itu bisa ditransfer dan bisa ditangkap oleh pemilih sehingga pemilih yakin oh kita punya opsi yang lain nih dari partai politik yang ada sekarang. Saya kira sih begitu saja kalau pemilih ya. Oke. Ya, itu tadi pembicaraan kita soal partai baru ya dan bagaimana dinamikanya ke depan. Luar biasa, tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Semoga nanti perjuangan-perjuangannya menuju pemilu 2024 lancar jaya. Terima kasih Pak. Lancar saya. Terima kasih Pak Pak banyak. Teguh. Mas Fadli. Ya, Ya. Dan juga teman-teman sahabat kompas.com dimanapun berada, terima kasih sudah selalu memantau Gaspol. Kita ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Dan saya Vittorio. See you and nantikan post berikutnya.